Berbagi kebahagiaan. Mungkinkah kita akan bisa berbagi kebahagiaan saat diri kita sendiri merasa sedih atau merasa tidak bahagia? Tentu itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kebahagiaan itu harus diciptakan, bukan dicari. Dan bagaimana cara menciptakan kebahagiaan? Yaitu dengan cara kita mensyukuri apa yang ada dan kita menerima segala ketentuan Allah SWT. Yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Dengan tanpa meninggalkan doa dan usaha atau ikhtiar, dengan sebaik-baik ikhtiar dan kemudian selebihnya berpasrah dan berserah diri kepada Allah atau tawakal. Maka dengan begitu kebahagiaan akan bisa dirasakan. Timbulnya ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam hati kita itu akan membuat wajah kita menjadi lebih cerah saat bertemu dengan orang lain. Maka kebahagiaan bisa kita bagi. Meskipun tidak selalu membagi kebahagiaan itu tidak melulu tentang harta benda, karena kebahagiaan itu bisa dikarenakan atau bisa timbulnya kebahagiaan itu karena adalah ketenangan jiwa. Dan saat hati kita tenang, segala persoalan kehidupan akan menjadi terasa lebih ringan. Kemudian saat kita bertemu dengan orang lain, kita bisa menemui mereka dengan wajah yang cerah, yang berseri-seri. Dengan wajah cerah pun itu adalah merupakan sedekah untuk orang lain. Saat kita menemui saudara kita, yaitu siapapun yang kita temui, kemudian kita bisa menampilkan kecerahan wajah, maka itu juga merupakan sedekah. Karena kita tidak akan mampu untuk memuaskan atau membahagiakan orang lain dengan harta kita, tetapi kita akan bisa memuaskan atau membahagiakan orang lain dengan ucapan yang baik dan cerahnya wajah. Nah, kawan-kawan, segala sesuatu yang telah Allah berikan sebenarnya tidak pernah berhenti Allah dalam memberikan anugerah kepada kita dalam setiap detik, dalam setiap waktu. Kenapa bisa begitu? Karena kehidupan ini adalah anugerah. Nafas kita yang masih bisa berhembus keluar dan masuk, itu adalah anugerah terbesar. Anugerah kehidupan bisa membawa anugerah-anugerah yang lain. Saat kita masih hidup, kita kemudian diberikan anugerah sehat, kita diberikan fisik dan mental yang sehat, kemudian kita bisa melakukan ikhtiar atau usaha yang antara lain adalah bekerja, melakukan aktivitas kita, kewajiban kita, bisa beribadah, bisa melakukan pekerjaan yang lain. Itu adalah nikmat yang tiada terkira. Jadi sesungguhnya nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita. Baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Maka benarlah firman Allah dalam surat Ar-Rahman yang kurang lebih artinya, maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Karena kehidupan ini, di dalam kehidupan ini semuanya
adalah nikmat. Saat kita diberi musibah sekalipun, itu sebenarnya adalah kenikmatan. Ini sangat sulit masuk akal, atau ini sangat sulit diterima akal. Bagaimana mungkin musibah adalah nikmat? Musibah itu bisa berupa sakit, bisa berupa kehilangan harta benda, bisa berupa kehilangan orang-orang yang tersayang. Tetapi saat kita bisa bersabar atas semua itu, maka sesungguhnya Allah sedang menyiapkan anugerah yang lain yang lebih besar dari itu. Jadi bahkan ada sebuah hadis, yang inti dari hadis itu adalah menyatakan bahwa sakit itu sesungguhnya, setiap rasa sakit yang dirasakan oleh seorang muslim itu bisa untuk menggugurkan dosa. Meskipun kaki yang tertusuk duri. Kurang lebihnya seperti itu, kawan. Karena secara tekstualnya memang saya tidak hafal, tapi kurang lebihnya seperti itu. Artinya, bagi seorang muslim, bahagia dan derita semuanya adalah baik. Saat bahagia, kita bisa mendapatkan nikmat atau ridho Allah, atau derajat di sisi Allah dengan cara bersyukur. Dan saat kita mendapatkan musibah atau ujian penderitaan, dan kemudian kita bersabar, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau derajat di sisi Allah dengan cara bersabar. Jadi, kaya dan miskin itu semuanya ujian, walaupun ibarat orang yang berjuang di medan tempur, atau ibarat peperangan, mereka memiliki medan yang berbeda, medan yang dihadapi berbeda. Orang kaya, medan tempurnya berbeda, yaitu dia harus memerangi kekikirannya, dia harus menjadi seorang yang pemurah, dia harus bisa bersyukur dan memberikan hak-hak saudaranya yang dititipkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemudian, medan tempur bagi orang yang diberi ujian kekurangan, maka medan tempurnya dan perjuangannya adalah bagaimana dia berusaha untuk bisa bersabar menerima semua itu, dan tidak protes atau tidak mengeluh. Dengan kesabarannya, dia akan mencapai derajat dan keridhaan Allah. Jadi kaya dan miskin bisa sama-sama membawa kebaikan selama kita bisa menyikapinya dengan benar. Dan kaya dan miskin pun juga bisa membawa kepada derajat kehinaan kalau kita salah dalam menyikapinya. Misalnya yang kaya kikir, tidak mau berbagi, tidak mau peduli terhadap sesama, terhadap saudaranya. Sementara di dalam harta Anda itu ada hak saudara yang lain. Dalam harta Anda ada hak orang lain. Artinya, harta Anda itu bukan sepenuhnya milik Anda, tetapi hak orang lain dititipkan sebagian kepada Anda oleh Allah untuk Anda berikan, untuk Anda sampaikan, untuk Anda salurkan. Jika yang kaya takabur, kikir, tidak peduli dan tidak mau berbagi, maka dia bisa jatuh karena kekayaannya, dia bisa jatuh dalam kehinaan dan kesengsaraan. Begitu pula yang miskin juga bisa jatuh ke dalam kesengsaraan dan kehinaan apabila dia tidak bersabar dalam kemiskinan. Karena tidak bersabar, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjual keimanan. Itu membuatnya sengsara.